Om Swastiastu, selamat siang peserta mata kuliah Farmasetika Dasar. Pada sesi ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis sediaan larutan untuk penggunaan secara topikal pada slide sebelumnya. Pokok materi yang akan saya bahas meliputi obat jenis inhalasi, kemudian obat jenis epitema, sediaan dosage, dan istilah-istilah kelarutan. Inhalation atau sediaan inhalasi. Sediaan yang dimaksud adalah untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronkioli. Tujuan dari penggunaan terapi inhalasi ini adalah untuk menyalurkan obat langsung ke target organ, yaitu paru-paru, tanpa harus melalui jalur sistemik terlebih dahulu. Jadi dalam terapi inhalasi, pada prinsipnya sediaan obat yang diberikan itu dibuat dalam bentuk partikel-partikel aerosol terlebih dahulu dengan penggunaan generator aerosol. Nah, inhalasi merupakan larutan dalam air atau berbentuk gas. Penandaan misalnya pada sediaan inhalasi itu pada etiketnya ditulis kocok dahulu. Penggunaan dari obat-obat inhaler itu memiliki keuntungan dan kerugian dalam hal terapi, terutama dalam penyakit paru. Adapun keuntungan dan kerugiannya adalah yang pertama, untuk keuntungannya, onset kerja inhaler itu lebih cepat dibandingkan obat oral. Onset itu adalah waktu saat obat itu diberikan hingga obat itu terasa kerjanya. Biasanya onset itu sangat tergantung dari rute pemberian, selain dari farmakokinetik obat. Kemudian keuntungan yang kedua itu dosisnya yang diberikan kecil, kemudian obat langsung menuju paru-paru sehingga paparan sistemik itu minimal karena dia tidak mengalami metabolisme secara sistemik. Kemudian efek samping sistemiknya pun lebih jarang dan lebih ringan dibandingkan obat sistemik, misalnya obat oral. Kemudian penggunaan tidak menimbulkan nyeri dibandingkan sediaan injeksi dan tentunya lebih nyaman. Kemudian rangsangan oral inhalasi dapat menggantikan kebiasaan dari merokok. Tapi selain keuntungan juga ada kerugian. Kerugiannya berupa deposisi partikel aerosol pada daerah orofaringeal dan saluran nafas atas. Jadi penggunaan aerosol itu dapat menyebabkan penumpukan obat di daerah orofaringeal. Kemudian membutuhkan peralatan khusus dan harganya cukup mahal. Jadi inhaler itu harganya lebih mahal dibandingkan penggunaan obat oral. Kemudian kesulitan koordinasi antara gerakan tangan dan inhalasi, terutama untuk sediaan PMDI yang dapat menurunkan keefektifan dari obat itu. Kemudian kurangnya koordinasi antara aktivasi perangkat dan inhalasi karena kurangnya pemahaman dari pasien. Jadi penting sekali pasien memahami cara penggunaan obat, cara penggunaan dari alat inhalasi ini. Secara umum, obat jenis inhalasi yang digunakan oleh pasien itu memiliki efek yang pertama sebagai bronkodilator. Jadi bronkodilator itu obat yang memiliki efek merelaksasi otot pernafasan dan melebarkan jalan nafas atau bronkus yang mengalami spasme. Jadi spasme pada bronkus itu terjadi pada orang dengan penyakit asma atau PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Yang kedua, umumnya memiliki hasil sebagai antiinflamasi pada saluran nafas. Jadi asma dan PPOK itu menyebabkan inflamasi, dan antiinflamasi inhalasi yang sering itu digunakan adalah kortikosteroid. Kemudian bahan aktif lainnya yaitu obat-obat penunjang yang bersifat mobilisasi sekret bronkus, misalnya mukoliti, proteoliti. Jadi mukoliti itu obat yang
senyawa organik pada mukus sehingga mukus itu menjadi encer dan lebih mudah dikeluarkan. Jadi mukolytik kuat yang sering digunakan untuk sedahan inhalasi adalah asetilsistein. Dan kalau proteolitiknya itu bertujuan menghancurkan protein pada mukus dan membantu pengeluaran dari mukus juga. Jadi proteolitik yang sering digunakan contohnya adalah tripsin, dornase. Perangkat untuk terapi inhalasi secara umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pressurized meter dose inhaler (PMDI) atau sering disebut hanya meter dose inhaler (MDI) saja. MDI ini adalah terapi inhaler yang paling terkenal untuk terapi penyakit respirasi seperti asma dan PPOK. Kemudian jenis perangkat berikutnya adalah dry powder inhaler (DPI). Karena yang dibahas ini adalah sediaan larutan dan DPI ini adalah sediaan serbuk, jadi saya tidak akan bahasnya lebih lanjut. Kemudian perangkat yang berikutnya yaitu nebulizer. Jadi pemakaian dari nebulizer ini sangat cocok untuk pasien pediatrik, pasien anak, tua, pasien yang tidak sadar, atau pasien yang tidak bisa menggunakan MDI atau DPI. Meter dose inhaler (MDI) terdiri dari beberapa komponen, mulai dari komponen paling atas yaitu kanister dan sampai ujung paling bawah yaitu mouthpiece. Tugas kalian yang pertama, sebutkan detail dari komponen-komponen perangkat MDI dan jelaskan komponen tersebut. Inhaler jenis MDI dapat langsung digunakan oleh pasien dan bisa juga ditambahkan spacer, khususnya jika kondisi dari pasien sendiri yang kurang bisa menggunakan MDI secara langsung, atau pada pasien yang menggunakan kortikosteroid dosis tinggi, sebaiknya MDI-nya ditambahkan spacer. Tugas yang kedua, bagaimanakah langkah-langkah atau teknik penggunaan MDI yang benar sebagai informasi ke pasien, dengan spacer ataupun tanpa spacer. Inhaler yang digunakan oleh pasien bisa saja kotor atau ada debu yang menempel, ya khususnya pada bagian mouthpiece yang langsung bersentuhan dengan mulut dan gigi pasien. Tugas yang ketiga, jelaskan cara membersihkan atau mencuci alat meter dose inhaler (MDI) dan bagaimanakah cara penyimpanannya. Perangkat berikutnya untuk penggunaan obat jenis inhalasi adalah nebulizer. Nebulizer itu adalah alat yang mampu menghantarkan berbagai larutan obat, baik berupa larutan campuran atau larutan tunggal obat yang akan diubah dalam bentuk aerosol. Jadi alat ini relatif lebih mudah digunakan oleh pasien karena cukup mudah dikoordinasikan. Jadi pasien hanya perlu bernafas normal saja dan tidak perlu menahan nafas seperti teknik yang dilakukan pada sediaan meter dose inhaler atau dry powder inhaler. Namun ada beberapa kelemahannya seperti perawatan dari alat ini cukup memakan waktu, peralatannya besar, tidak praktis dibawa oleh pasien kemana saja, dan perlu sumber listrik. Jadi secara umum itu nebulizer itu dikenal ada 2 jenis. Ada jenis jet nebulizer, itu yang kalau yang digambar itu 2 di sebelah kiri. Untuk jet nebulizer itu ada jenis mouthpiece dan ada jenis masker. Dan 2 di sebelah kanan itu tipe ultrasonic nebulizer. Itu paling kanan ada yang tipe portable. Setelah inhalasi, sediaan larutan topikal berikutnya itu adalah epitema atau obat kompres. Epitema itu adalah cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau mekanisme kerjanya berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose. Penggunaannya untuk mengeringkan luka bernanah, misalnya solusi rifanol atau campuran berwater rifanol.
Sediaan larutan topikal berikutnya adalah DOACH. DOACH itu adalah sediaan cair larutan obat yang digunakan untuk mencuci rongga tubuh dengan cara dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Umumnya sediaan DOACH ini adalah sediaan untuk vagina, tapi ada juga untuk mata dan hidung. Tapi kalau sediaan DOACH untuk mata, iDoach itu jarang di pasaran. Kalau sediaan untuk mata itu lebih ke istilahnya kolirium atau cuci mata. Nah, karena sediaan DOACH itu harus steril penggunaannya, dapat sebagai bahan pembersih, contohnya sediaan NaCl, kemudian DOACH untuk bahan antiseptik, contohnya mengandung klorheksidin 0,02%, sebagai bahan astringen, contohnya alumini kali sulfa 1%. Nasal DOACH atau istilah yang populer di Indonesia, irigasi nasal. Irigasi nasal dengan menggunakan larutan garam merupakan salah satu terapi adjuvan pada gangguan rhinosinusitis, baik itu yang akut ataupun rhinosinusitis kronis. Nah, terapi irigasi nasal menggunakan larutan garam ini sering digunakan untuk rhinosinusitis kronis di rumah sakit. Jadi, terapi ini dapat memperbaiki gejala dari rhinosinusitis kronis seperti buntu hidung, nyeri fasial atau nyeri wajah, dan pilek yang kental yang sudah terjadi cukup lama bertahun-tahun. Kemudian, irigasi nasal atau nasal DOACH ini dapat memperpendek penggunaan antibiotik ya karena rhinosinusitis dan memperbaiki fungsi dari mukosiliar hidung. Tugas yang keempat, jelaskan langkah-langkah penggunaan obat DOACH untuk irigasi hidung. Sediaan vaginal DOACH. Sediaan DOACH untuk vagina umumnya mengandung bahan antiseptik. Jadi ini merek yang paling banyak ya. Ada. Kemudian untuk memudahkan, kebanyakan DOACH ini dibuat dalam bentuk kering atau padat berupa serbuk, tablet, yang kalau mau dipakai itu larutkan dulu dengan sejumlah air. Kemudian dapat juga diberikan berupa larutan kental yang nantinya akan diencerkan. Contohnya, sediaannya adalah betadine vaginal DOACH, itu dikemas beserta aplikatornya. Untuk pemilihan jenis bahan pelarut dalam pembuatan sediaan larutan, penting diperhatikan kelarutan dari masing-masing bahan obatnya, seperti istilah pada tabel larutan berikut ini. Farmakope Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu yang pertama persen bobot per bobot, B per B, kedua persen bobot per volume, B per V, ketiga persen volume per volume, V per V. Nah, pernyataan persen bobot per bobot tanpa penjelasan lebih lanjut itu dipakai untuk campuran sediaan padat atau semi solid, sediaan setengah padat. Kemudian untuk persen bobot per volume, B per V, jika tanpa penjelasan lebih lanjut itu digunakan untuk larutan atau suspensi, yaitu suatu zat padat dalam cairan, serta untuk sediaan larutan gas dalam cairan. Kemudian, persen volume per volume tanpa penjelasan lebih lanjut itu digunakan untuk sediaan larutan cair di dalam cairan. Demikianlah penjelasan mengenai sediaan larutan topikal. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.